Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria dari Program Studi Agribisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum acara 2, yaitu tentang anatomi ternak unggas, dengan asisten pembimbing adalah Kak Dian Anggraini. Beberapa poin penting yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama mengenai organ eksterior dan pelindung pada ayam, yang kedua organ pencernaan, yang ketiga organ respirasi, yang keempat organ reproduksi, yang kelima organ ekskresi, dan yang terakhir adalah macam-macam penyakit pada unggas dan cara pencegahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa bagian organ ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, bagian tubuh depan, dan bagian tubuh belakang. Nah, pada bagian kepala ini terdapat paruh, cengger, cuping, dan pial. Paruh merupakan perkembangan dari lapisan epidermis, sedangkan cengger, cuping, dan pial merupakan perkembangan dari lapisan dermis pada kulit ayam. Nah, yang selanjutnya adalah bagian tubuh depan yang terdiri dari dada dan sayap, sedangkan pada tubuh bagian belakang terdiri dari punggung, perut, ekor, paha, dan cakar. Selain organ eksterior, ayam juga memiliki organ pelindung tubuh berupa kulit dan bulu. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk seperti pengaruh temperatur lingkungan dan pengaruh rangsangan dari luar. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai organ pencernaan pada ayam. Jadi, yang pertama, ayam akan menggunakan paruhnya untuk mengambil makanan. Nah, di dalam paruh ini terdapat lidah yang akan mendorong makanan ke saluran pencernaan yang biasa disebut dengan esofagus. Esofagus ini bentuknya seperti pipa yang akan menyalurkan pakan dari paruh ke crop. Nah, selanjutnya ada crop atau yang biasa kita sebut sebagai tembolok. Tembolok ini merupakan tempat penyimpanan pakan sementara yang akan dihaluskan. Setelah melewati crop, makanan akan menuju ke proventriculus. Nah, di sini akan terjadi pencernaan enzimatis dengan HCl. Organ pencernaan selanjutnya adalah ventriculus atau biasa disebut dengan ampla. Di sini pakan akan digiling menjadi partikel kecil sehingga bisa melalui saluran usus halus. Nah, yang selanjutnya adalah usus halus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan nutrien-nutrien. Setelah usus halus, selanjutnya ada sekum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan serat kasar. Nah, sekum ini ada dua cabang, yaitu sekum kanan dan sekum kiri. Selanjutnya adalah usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya absorpsi. Saluran pencernaan yang terakhir adalah kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Organ respirasi pertama adalah hidung yang berfungsi sebagai tempat udara masuk, kemudian menuju ke laring yang merupakan katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Selanjutnya adalah trakea berupa tabung atau pipa dari laring menuju ke bronkus dan berfungsi sebagai jalannya udara dari hidung menuju ke paru-paru. Setelah trakea ada bronkus yang merupakan percabangan trakea yang akan memisahkan paru-paru kanan dan kiri.
Selanjutnya yaitu bronkiolus yang akan langsung menuju ke alveolus. Nah, pada alveolus ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perlu diketahui bahwa paru-paru kanan pada unggas itu terdapat 3 gelambir, sedangkan pada paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada ayam betina. Nah, yang pertama itu adalah ovarium yang berfungsi untuk membentuk sel telur. Kemudian ada oviduct yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Setelah dari oviduct, selanjutnya telur akan menuju ke uterus. Nah, dari uterus ini nantinya telur akan masuk ke dalam vagina. Kemudian dari vagina akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ ekskresi yang pertama pada ayam itu adalah ginjal. Nah, ginjal ini terdapat sepasang, yaitu ada di kanan dan juga kiri, dan melekat pada tubuh ayam. Yang selanjutnya adalah saluran ureter, di mana urin yang telah terbentuk akan dilanjutkan melalui saluran ini. Setelah dari saluran ureter, urin selanjutnya akan menuju ke kloaka, di mana di bagian urodiumlah urin akan dikeluarkan. Penyakit yang pertama adalah tetelo atau Newcastle disease. Penyakit ini biasa disebut dengan semper ayam atau pes cekak yang disebabkan oleh virus paramyxo. Ayam yang terserang penyakit ini akan menunjukkan gejala seperti gangguan pernapasan, batuk, nafsu makan turun, produksi telur menurun, kotoran encer agak kehijauan, jengger dan kepala kebiruan, dan bahkan yang paling parah adalah gangguan syaraf yang mengakibatkan leher terpeluntir. Untuk menanggulangi penyakit ini dapat dilakukan dengan cara seperti memelihara kebersihan kandang, mengkarantina ayam yang tertular, atau dengan memberikan vaksin strain F, K, dan Lasota. Yang kedua adalah penyakit coryza. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Ayam yang terserang penyakit ini akan menunjukkan gejala seperti terlihat mengantuk, mengeluarkan air mata, pertumbuhan lambat, dan mengeluarkan lendir kental berwarna kekuningan dengan bau yang khas dari hidungnya. Untuk mengobati penyakit coryza ini dapat dilakukan dengan cara pemberian preparat sulfat seperti sulfadiametoxin ataupun sulfatiazol. Penyakit yang terakhir adalah penyakit fowlpox atau cacar jengger ayam. Penyakit ini disebabkan oleh virus fowlpox yang dapat menular melalui udara ataupun gigitan nyamuk yang terinfeksi. Untuk pencegahan dan pengobatannya dapat dilakukan dengan cara mengolesi yodium dan memberi vaksin virus cacar unggas hidup kepada ayam yang terinfeksi.